Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV yang memuat bermacam edukasi-edukasi tentang hukum. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aktivitas kawan-kawan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus memberikan edukasi-edukasi tentang hukum dan terus semangat memberikan edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan contoh kasus yang terjadi di daerah Jepara pada tanggal 14 Februari tahun 2022. Bermula korban merasa adanya sakit perut pada awal mulanya korban merasa sakit di bagian perut. Kemudian kemudian ada teman korban yang memberitahu untuk berobat ke paranormal atau tersangka ini. Saat itu korban setelah berobat ke paranormal tersebut, korban merasa sembuh. Setelah itu korban kemudian datang lagi bertemu tersangka atau paranormal karena mengalami permasalahan utang. Korban berkeinginan agar diperlancar rezekinya. Tersangka meminta korban untuk melakukan ritual mandi kembang. Setelah ritual tersebut, tersangka memperlakukan korban dengan tidak senonoh. AKBP Warsono menyebutkan jika tersangka mengancam korban. AKBP Warsono menyebutkan tersangka mengancam korban jika tidak mau memenuhi keinginan tersangka hingga kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali. Selain itu sejumlah barang bukti pun telah diamankan oleh polisi seperti barang bukti satu buah gayung, satu buah kelapa hijau, botol berisi air, satu ikat pohon padi, 2 bungkus kembang, dan 2 ikat akar-akaran. Dari perkara ini sudah memeriksa beberapa saksi. Ada 8 saksi termasuk korban dan tokoh agama yang dijadikan guru dari tersangka. Sanksi apakah yang dapat dikenakan? Pertanyaannya, sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap paranormal atau dukun tersebut? Paranormal atau dukun tersebut dapat dikenai sanksi sebagai yang tercantum di dalam pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa ayat 1, barang siapa mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangka belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, ayat 2 menjelaskan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. Dikarenakan kasus ini masuk ke dalam delik aduan, maka yang harus melaporkan yaitu korban sendiri. Tersebut harus melaporkan ke kantor polisi terdekat, misalnya ke Kapolsek. Memang ketika korban telah melakukan pelaporan tetapi tidak ada tindakan, maka korban dapat melaporkan polisi tersebut, maka korban dapat melaporkan polisi tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak Propam. Namun jika
korban dapat harus adanya saksi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Jadi misalnya ketika korban minimal ada satu orang saksi yang mengantar korban menemui si dukun atau paranormal tersebut. Walaupun ketika kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan, saksi itu tidak melihat atau tidak mendengar, tetapi teman atau orang yang mengantar korban dapat dijadikan sebagai saksi, dapat dimintai keterangannya sebagai saksi. Selain itu, penyidik juga akan mencari bukti-bukti lain dalam proses penyelidikan. Dan dilihat dari contoh kasus yang di atas, maka sudah terbukti adanya alat-alat bukti yang didapat oleh polisi. Maka paranormal tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.